Bang kunci. Kita mulai saja, teman-teman di sini dulu. Kami ambil waktu yang sebentar. Tapi sebelumnya ada yang tahu dulu apa kami dari mana dan tujuan kami? Jadi ya di sini memperkenalkan kami dari komunitas literasi yang dimana kami fokus di bidang edukasi literasi nanti. Yang kedepannya mungkin teman-teman tahu lah apa itu literasi. Lebih jelasnya lebih jelas di materinya nanti. Dulu perkenalkan ya, saya Heru. Saya sekarang adalah mahasiswa dan sedang memasuki semester 4. Nah, untuk kuliah sendiri kebetulan di UIN Malang. Dan sekarang sedang libur, kebetulan untuk liburannya itu 2 bulan. Dan untuk mengisi waktu ya lebih efektifnya kami untuk memberikan edukasi ini. Itu dari saya. Ya, dan nama saya Syarul Islam ya. Oke. Saya juga sekarang lagi berkuliah di Mataram ya, di Huma, baru semester 3. Kami berdua di bidang ini edukasi. Tidak edukasi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya dari Bandung ya. Nah, jadi kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama. Mungkin ada yang tahu Universitas Nahdlatul Ulama? Oke. Nah, Di sini dari Lampung juga. kuliahnya di Boner, di kampus Cabang. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kak Hanin, bisa dipanggil Hanin. Sekarang lagi kuliah di UIN Mataram. Mungkin nanti kalau mau tanya-tanya sekitar UIN Mataram bisa langsung ke sana. Ya. Kenalkan, nama saya Baija Tiana, kalian bisa panggil saya Tia. Saya kuliah di UIN Surabaya. Ada yang berniat kuliah di UIN Surabaya? Enggak ada. Saya juga sudah merasakan bahwa semua sama-sama dari Mangkuk. Saya perkenalkan, nama saya Tiza Unaya, bisa dipanggil Tiza. Saya dari Bondir. Saya kuliah di Gunung ITB ya, Belum bisa. Universitas Gunung ITB. Oke, itu saja. Oke, selanjutnya mungkin ini adalah pembukaan. Di sini kedatangan kami memang untuk literasi, untuk memberikan edukasi lah, biar teman-teman tahu literasi itu apa, itu konsepnya gimana dan seberapa dekat literasi itu dengan kita sebenarnya. Nah, di sini saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa itu literasi sebelum ke materi karena proyektornya masih diperbaiki. Nah, pada dasarnya teman-teman, pada dasarnya literasi adalah sekelompok atau pengertian dasar literasi itu soal pemahaman dan kepedulian serta kesadaran. Misalnya teman-teman kalau misal sadar jangan buang sampah sembarangan misalnya, itu teman-teman sudah terliterasi. Itu namanya literasi lingkungan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini itu terkait dengan literasi digital. Kenapa ini penting? Karena ini lebih dekat dengan kita dan saya kira teman-teman masih belum bisa membedakan mana informasi dan yang benar dan informasi yang salah di digitalisasi ini. Terutama teman-teman kan aktif di media sosial atau di dunia digital kan. Nah, teman-teman perlu tahu di balik itu gimana sih prosesnya, apa dampaknya, negatifnya gimana dan sebagainya. Itu perlu teman-teman tahu. Dan itulah kami hadir di sini untuk mengedukasi teman-teman. Setidaknya teman-teman tahu, oh ini media sosial ini cara kerjanya ini ternyata. Oh ini selama ini saya salah ternyata. Selama ini oh ini ada misinformasi dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan untuk teman-teman lebih aware ke depannya, karena sebetulnya di dunia digital ini ada banyak sekali hal-hal negatif yang tentunya harus disaring dulu baru kita menggunakan hal tersebut. Nah itu tujuannya. Dan untuk lebih lengkapnya di sini. Nah mungkin untuk mengisi waktu ya, mungkin background saya dulu ya.
kita di sini lebih dekat lah sebelum kita, kalau kata orang juga ada pepatah, belum dekat belum kenal. Benar nggak? Tak kenal maka tak sayang. Nah, itu pepatah umum lah. Makanya saya modif dikit biar lebih bagus. Nah, kebetulan saya di sini mahasiswa, tadi sudah diberitahukan, dan saya kebetulan dari Manggung juga, dan sekarang saya berkuliah di UIN Malang dan sedang pendidikan di akan menuju pendidikan di semester 4. Nah, untuk jurusan saya dari ilmu informasi, kebetulan linear dengan apa yang akan saya sampaikan saat ini. Dan kebetulan bagian-bagian ini adalah mengadopsi dari kegiatan saya, penugasan-penugasan dan banyak hal pas saya kuliah. Jadi saya ada keinginan untuk memberikan edukasi apa yang saya tahu kepada teman-teman semua. Dan saya harap teman-teman setelah selesai di edukasi ini, nanti teman-teman lebih paham akan apa yang akan saya sampaikan dan lebih aware tentunya dengan segala macam ruang lingkup yang saya akan sampaikan nanti. Nah, terus untuk latar pendidikan spesifik saya itu, saya berkuliah di UIN Malang. Kemudian sebelumnya saya lulusan dari SMA 4 Raya. Ya, SMA 4 Raya. Kemudian SMP saya di MTS 1 Lombok Tengah. Ada yang tahu di sini? MTS 1 Lombok Tengah. Nah, dan itu kemudian saya ber-SD di SDN 2 Mangkung. Itu riwayat pendidikan saya. Terus sebelum mungkin mengacu pada materi yang akan saya sampaikan, mungkin saya akan memberikan sedikit motivasi lah sedikit. Nah, teman-teman di sini ada yang sekiranya mau berkuliah ke depannya. Angkat tangan yang mau berkuliah. Angkat tangan yang kalau yakin angkat tangan aja, nggak apa-apa. Angkat tangan. Oh, banyak juga ya. Rencananya kira-kira banyak di mana? Ada rencana apa ke depannya di mana? Di UIN. Mau ambil? Ada keinginan? Belum. Ada lagi? Ada lagi yang di UIN? Gak apa-apa. Di mana? Di UIN juga? Mau ngambil? Udah tahu mau ngambil? Sistem informasi. Di UIN udah? Oh. Tapi menarik juga tadi sebutnya sistem informasi ya? Nah itu kalau misalnya insight dari saya, kebetulan saya jurusan itu juga, tapi ilmu informasi. Nah ilmu informasi itu berkaitan dengan informasi sebenarnya. Nah apa yang dipelajari? Hal itu menarik banget, soalnya di sana kita belajar segala macam bentuk informasi, baik itu dalam literasinya, dan masyarakat, bahkan sistemnya. Sedikit bocoran dari materi ini juga ya. Sebenarnya HP teman-teman itu dibuat oleh orang-orang ini, orang-orang yang berkuliah di situ. Teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, ilmu komputer, itu adalah jurusan-jurusan yang memang fungsinya untuk membuat sistem. Nah, sistemnya dibuat oleh orang-orang ini. Gitu. Nah, nanti lulusannya apa? Lulusan jadi ya kompetensinya bisa di bidang hardware. Hardware itu perangkat keras. Perangkat keras itu semacam HP, laptop, dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, kemudian terus untuk softwarenya itu aplikasi teman-teman. Jadi yang teman-teman gunakan sehari-hari itu orang-orang yang membuat itu di belakang itu orang-orang yang jurusan sistem informasi ini juga. Gitu. Jadinya ada semacam ada hal-hal yang memang dipublish, namun ada hal-hal yang tidak dipublish. Nah itu makanya hal-hal yang tidak dipublish ini ada bahayanya, ada positifnya. Makanya akan saya sampaikan nanti. Tapi poinnya di sini adalah ketika teman-teman sudah berkuliah nanti, apa yang teman-teman pelajari itu bisa diresapi sebaik mungkin, baru teman-teman nanti olah dan membuat hal baru. Nah itu sebenarnya poin dari perkuliahan sebenarnya. Nah nanti misalnya kalau sistem informasi yang dipelajari apa? Membuat aplikasi misalnya, membuat website, membuat robot, membuat AI, membuat apa lagi? Hardware seperti yang saya katakan tadi. Tapi itu ada poinnya. Poinnya untuk apa? Untuk bisa berguna di masyarakat. Nah itu poinnya. Namun tidak dipungkiri juga karena kita negara kapitalisme istilahnya ya. Maksudnya yang berkuasa itu yang menang, yang lebih tinggi derajatnya itu yang menang, yang lebih banyak uangnya itu yang menang. Jadi tidak bisa dipungkiri untuk pengembangan sebuah aplikasi dan sebagainya
itu pasti butuh dana. Nah, butuh dana dan tidak mudah mencari dana itu, dan akhirnya ada hal-hal yang sebetulnya negatif dimasukkan di situ. Nah, itu sebenarnya yang nanti disampaikan juga. Jadi saya harap teman-teman nanti dalam perkuliahan apapun itu, nanti misalnya mbaknya mau sistem informasi bagus, saya harap nanti akan masuk sana, soalnya perkembangan teknologi juga akan masuk juga. Kalau ganti laptop ya, siapa tahu Nggak apa-apa. yang ini kan, siapa tahu kabel ini bisa. Iya. Nah, makanya nanti teman-teman saya harap untuk lanjut perkuliahan, soalnya apa? Soalnya Indonesia sekarang sedang krisis apa? Krisis pengetahuan, krisis anak muda yang sebetulnya diproyeksi 2045 itu akan menjadi Indonesia emas. Namun karena anak muda yang kebanyakan tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak mengerti pendidikan apa yang akan mereka ambil, setelah lulus SMA mereka bingung biasanya dan tidak melanjutkan pendidikan. Jadinya target untuk Indonesia emas 2045 itu jadinya hangus. Makanya kami hadir di sini setidaknya bisa memberikan kontribusi, sedikitlah kontribusi kami untuk bisa sedikit untuk memberikan insight pengetahuan kepada teman-teman semua terkait dengan literasi ini, karena menurut saya literasi ini sangat krusial untuk kita pahami karena ya lebih dekat dengan kita sehari-hari. Nah, mungkin teman-teman bisa resapi itu. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesan materi.
Mungkin bisa kelihatan ya. Oke ya, ini yang akan saya sampaikan terkait literasi era ini. Literasi era ini itu mencakup 3 literasi. Ada literasi informasi, literasi digital, dan literasi media sosial. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke literasi, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan masyarakat informasi. Nah, masyarakat informasi itu apa sih? Masyarakat informasi itu adalah kita sekarang ini. Kita yang pengguna media sosial, pengguna digitalisasi ini adalah orang-orang yang terinformasi. Jadinya saat kita bangun, kita cek gadget kita, dan yang kita lihat itu sebetulnya informasi. Nah, namun definisi secara luasnya adalah masyarakat informasi itu adalah masyarakat yang dimana informasi menjadi komoditas utama atau sebuah istilahnya nilai tambah. Jadi sekarang informasi itu seperti emas, seperti minyak kalau misalkan dulu, sangat berharga sekali. Jadi informasi itu adalah hal penting sekarang ini, baik dalam tatanan sosial, budaya, culture, ekonomi, dan semua itu aspek informasi adalah hal yang terpenting di sana. Makanya kita sekarang ini selain disebut dengan era digital, kita disebut juga dengan era informasi, karena sebagian besar aktivitas kita ini adalah informasi gitu. Kita mengakses informasi setiap hari, kita cek Google, cek YouTube, cek Instagram, itu tidak lepas dari informasi yang ada di dalam. Itu gimana sekarang kita ini disebut dengan masyarakat informasi. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini. Ada 4 gambar di sini, dan dari keempat-empatnya ini itu kita sekarang itu. Misal gambar nomor 1. Nah, kita sekarang berkumpul bukan untuk mengobrol, bukan untuk berdiskusi, tapi untuk bermain HP di satu tempat yang sama sekarang. Kalau dulu mungkin kita istilahnya satu tempat kita mengobrol hal-hal yang memang hal-hal yang nggak penting, tapi itu hal-hal yang yang bisa mendekatkan kita kepada orang lain. Namun sekarang ini kita berkumpul di satu tempat, namun bukan orang itu yang kita istilahnya yang kita hadapi, namun gadget kita. Nah, itulah kita sekarang. Terus kedua ada yang di bawah, ada news. Sekarang berita. Kita dalam mengakses informasi, berita dan sebagainya dulu melalui koran. Ada tiga hal. Ada koran, kemudian ada radio, ada TV ya. Nah, sekarang karena ada new media, kita sebutnya digitalisasi itu new media. Sekarang semua hal itu bisa kita temukan dalam satu hal ini. Kita bisa mengakses koran di sini berbentuk artikel kalau sekarang. Terus TV, sekarang udah ada video kan. Di video itu bisa nonton TV juga kan. Dan sekarang radio di Spotify, di YouTube, musik, terus di Jobs dan sebagainya. Itu adalah platform-platform yang memang kontribusinya buat audio atau suara. Dan yang ketiga, akses. Sekarang ini semua kita terhubung. Masyarakat salah satu yang mendadakkan sebuah masyarakat informasi itu adalah terhubung. Semua orang terhubung. Artinya dulu kalau kita misalnya mau liburan di suatu tempat, misal keluar negeri, ke Jepang, ke Amerika, ya mau nggak mau kita harus cari majalah, poster dan sebagainya kan. Kalau tidak mau lebih dari itu, ya kita harus ke sana langsung. Sekarang nggak perlu. Sekarang ada YouTube, ada hal-hal itu. Sekarang misalnya kita mau lihat gimana sih suasana negara ini, belahan dunia ini dan sebagainya. Nah, ada HP, ada YouTube untuk kita lihat
apapun gitu di sana. Jadi kita sebenarnya sekarang kalau mau memuaskan hasrat, sedikit hasrat untuk liburan dan lain sebagainya, kita bisa langsung ke tempat itu secara tidak langsung melalui gadget kita. Jadi sekarang udah lumayan canggih lah istilahnya. Kita udah terhubung, kita sudah bisa komunikasi antar individu baik dari belahan dunia manapun. Kita misalnya teman-teman ada yang punya teman luar negeri di sini? Kan? Tapi saya yakin pasti ada teman-teman yang punya teman-teman di daerah lain gitu. Nah itu salah satu dari ciri khas masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir, pekerjaan. Nah, pekerjaan sekarang didominasi oleh teknologi. Ya kalau dulu kita bekerja aja di sawah, kerja di sawah. Kalau sekarang udah pakai teknologi pembajak. Kalau dulu kan masih kerbau misalnya. Sekarang udah pakai pembajak. Terus misalnya di kantor, dulu kalau nggak salah masih pakai mesin tip. Sekarang udah pakai laptop. Jadi segala lini pekerjaan sekarang udah didominasi oleh teknologi sebetulnya. Jadinya salah satu yang menandakan juga masyarakat informasi adalah penggunaan teknologi yang masif. Kemudian, nah inilah pentingnya juga. Kita masuk ke literasi informasi. Di sini pemahaman terkait dengan aktivitas pencarian informasi. Nah definisinya sendiri adalah literasi informasi itu adalah bisa mengenal informasi. Artinya ketika teman-teman ingin membutuhkan informasi, teman-teman mengenal informasi, kemudian tahu bagaimana cara mencari informasi tersebut, tahu di mana informasi tersebut berada, dan tahu cara menemukannya. Kemudian setelah menemukannya istilahnya, baru teman-teman melogikakan informasi apakah ini sesuai nggak sama yang saya inginkan. Gitu. Itu artinya mengevaluasi informasi. Kemudian setelah mengevaluasi, kebetulan evaluasinya triknya sendiri, ada metodenya untuk mengevaluasi agar informasi yang kita temukan, yang kita konsumsi itu adalah informasi yang benar. Nah kemudian setelah kita mengevaluasi informasi dengan itu, ada triknya menggunakan Scrap. Nah, untuk penjelasan nanti di slide selanjutnya. Kemudian baru kita menggunakan informasi tersebut. Setelah menggunakan, tentunya dengan ada unsur-unsur hukum tertentu. Karena pada dasarnya informasi yang tersebar di segala di ranah digital ini tidak semuanya adalah informasi yang gratis. Ada informasi yang memang ditujukan untuk berbayar gitu. Jadinya perlunya untuk pemahaman bagaimana penggunaan informasi yang etis ini. Kemudian terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, kita setelah mendapatkan informasi, misalnya contoh, dari semua itu kita berikan contoh alurnya deh. Saya punya laptop saya rusak. Nah, hal yang pertama saya harus ketahui adalah laptop saya rusaknya di mana. Oh, ini rusaknya di bagian baterai. Nah, itu pemahaman. Informasi yang kita dapatkan rusak laptop kita ada di bagian baterai. Itu mengapa kita harus memahami dulu informasi yang kita mau cari, gitu loh. Nah, setelah kita tahu rusaknya di bagian baterai, ini saya mau cari solusinya di mana? Nah, kita mencari solusinya entah itu di buku, di artikel, di YouTube dan sebagainya. Kita mencari, dan dalam proses pencarian itu tentunya ada banyak. Gitu. Dan kita menemukan informasi yang memang menurut kita benar. Tapi masalahnya di sini kita tidak bisa langsung memvalidasi bahwasanya informasi itu benar. Tentunya ada evaluasi. Maksudnya evaluasi di sini menyaring informasi itu apakah informasi ini benar, apakah lengkap dengan apa yang saya alami kerusakan baterai saya, apakah informasi yang ada di dalamnya itu rusak baterai, apakah bisa memberikan solusi terkait dengan apa yang saya alami gitu. Nah baru setelah mengevaluasi dengan berbagai macam pertimbangan, teman-teman mungkin sudah memvalidasi kalau informasi itu memang layak gitu. Baru teman-teman menggunakan dan memperbaiki baterai teman-teman, entah itu memperbaiki sendiri ataukah ke tukang servis untuk memperbaiki yang lebih teknisnya gitu. Baru kemudian contoh dari menghargai etika ini adalah ketika teman-teman misalnya mau download gambar di jejaring media, di Google dan sebagainya. Nah pada dasarnya tidak semua gambar yang teman-teman download atau
itu tidak semuanya gratis atau tidak semuanya bisa digunakan secara legal. Nah, ada beberapa vendor, ada beberapa sumber yang memang diperuntukkan untuk dibeli, untuk dikomersialkan gitu. Jadinya saat teman-teman mencari informasi, teman-teman pastikan dulu ini apakah informasi ini layak untuk saya gunakan, apakah tidak akan merugikan pihak lain. Jika saya gunakan ini untuk komersial, kira-kira apakah saya nanti akan dijerat hukum gitu? Soalnya sekarang undang-undang terkait itu sudah ada gitu. Makanya teman-teman harus berhati-hati dalam mengambil informasi yang ada di jejaring media. Gitu. Kemudian mengkomunikasi informasi ke teman-teman. Nah, ini berkaitan juga dengan bagaimana cara menyampaikan dengan benar informasi yang 50%, teman-teman menyampaikan 50%. Ya, sampai informasi yang teman-teman dapatkan itu 30%, teman-teman menyampaikan 90%. Itu namanya hiperbola atau melebihkan gitu. Nanti ada misinformasi di sana. Itu yang terkait dengan keterampilan dan solidaritas informasi. Kemudian saya akan menjelaskan juga terkait dengan PrEP. Nah, PrEP ini adalah metode evaluasi tadi, yang sudah saya bilang. Ada currency, relevansi, currency atau waktu, relevansi atau relevan, kemudian authority atau sumber, kemudian akurasi, bagaimana cara menyampaikan, dan yang terakhir ada purpose, tujuannya. Nah, ini terkait dengan waktu, misalnya currency, waktu. Nah, teman-teman misal sekarang sedang scroll media sosial gitu, terus tiba-tiba teman-teman menemukan kasus COVID sudah 20 juta lebih. Nah, teman-teman langsung tuh menginfokan ke banyak masyarakat, ke teman-teman dari teman-teman sendiri. Terus ada misinformasi di sana. Padahal COVID sudah selesai, udah lewat. Tapi teman-teman karena teman-teman yakin kalau itu ada informasi yang baru, ya teman menyampaikan saja. Padahal kalau teman-teman cek mungkin itu informasi 2 tahun lalu. Jadi ya keterbaruan informasi juga penting. Saat teman-teman mencari informasi dan teman-teman memvalidasi informasi, lihat dulu waktunya. Ini waktunya kalau saya sampaikan sekarang ini kayaknya bermasalah gitu. Jadinya nanti ada hal-hal yang masalah-masalah yang terjadi ketika teman-teman menyampaikan informasi yang tidak pada waktunya. Kemudian ada relevansi, kesesuaian. Nah, ini berkaitan juga dengan bagaimana teman-teman melihat informasi itu. Nah, sama kayak tadi, saya mencari solusi, saya mencari informasi solusi bagaimana cara memperbaiki baterai kan, baterai. Nah, kemudian saya mencari di YouTube dan sebagainya, terus saya menemukan cara memperbaiki memori. Terus saya menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki baterai. Nah, itu kan nggak nyambung kan, nggak sesuai gitu, nggak korelasinya nggak ada gitu. Jadinya perlunya pemahaman akan relevansi ini. Jadinya kalau teman-teman mengalami kerusakan baterai atau informasi yang teman-teman inginkan itu berkaitan dengan solusi memperbaiki baterai, maka yang teman-teman cari ya itu, bukan hal lain. Jadi relevansi kisah saya juga harus perlu di situ. Kemudian ada authority sumber. Nah, ini biasanya krusial. Soalnya teman-teman saat teman-teman mengkonsumsi informasi di media sosial terutama ya, itu pendapatnya harus sumber ini sangat krusial. Bisa saja yang menyampaikan itu orang yang tidak dikenal, kapabilitasnya tidak ada. Misal contoh deh, saya ingin mencari informasi tentang kesehatan, tentang bagaimana cara mengatasi apa sih penyakit jantung itu. Terus teman-teman mencari di jejaring sosial media, terus teman-teman temukan. Dan cara penyampaiannya bagus, tapi dia yang menyampaikan itu bukan orang kesehatan, bukan lulusan dokter, bukan lulusan kesehatan, tapi hanya sekedar tahu saja. Nah, itu teman-teman nggak harus langsung mengkonsumsi informasi itu. Jadinya pentingnya di sini kapabilitas dan kapasitas seseorang. Jadi sumbernya harus jelas, harus memang divalidasi. Latar belakang seseorang yang menyampaikan itu harus benar, harus sesuai dengan apa yang teman-teman cari tentang kesehatan. Yang latar belakang yang menyampaikan seharusnya dari lulusan kedokteran, dari lulusan kesehatan gitu. Jadinya bisa dipercaya, ada garansinya gitu. Kemudian akurasi, bagaimana cara menyampaikannya. Nah, ini kalau cara menyampaikannya ini ragu-ragu, terus cara menyampaikan ini setengah-setengah,
mengenai ini, karena akurasinya itu penting biar kita lebih gampang paham. Kalau misalnya di sosial media atau platform-platform ini cara kita menemukan sumber yang cara penyampaian ragu-ragu atau tidak yakin, nah itu perlu dipertanyakan. Itu bisa jadi informasinya kurang akurat. Kemudian purpose, tujuan. Misalnya teman-teman di sini pernah melihat iklan-iklan tentang, misalnya cewek-cewek biasanya tentang skincare kan, tentang skincare. Nah itu teman-teman biasanya tertipu atau terpengaruh, biasanya ada bahan inilah, bahan inilah, bahan inilah. Tapi sebetulnya teman-teman nggak tahu bahan-bahan itu fungsinya apa. Nah ujung-ujungnya dia jual produknya dia buat teman-teman beli. Gitu. Tapi saja yang teman-teman lakukan adalah bahan ini apa sih? Saya mau tahu gimana sih fungsinya? Apakah ini memang efektif dengan permasalahan kulit saya? Gitu. Jadi satu-satu teman-teman harus validasi dulu bahan-bahan yang ada di skincare ini. Jadinya nanti tidak akan jadi masalah di kemudian hari pada kulit teman-teman gitu. Nah itu terkait dengan purpose, tujuan. Kalau tujuannya iklan biasanya di akhir-akhir udah ketahuan tuh ada iklan di sana. Oh beli untuk mengatasi permasalahan kulit kalian bisa beli produk ini. Tapi sebelumnya ada narasi informasi kan. Tapi kan sifatnya subjektif. Jadinya ya nanti kemungkinan besar itu juga bukan informasi yang benar. Kemudian ini yang akan teman-teman rasakan ketika teman-teman sudah terliterasi informasi. Teman-teman akan merasakan yang pertama, teman-teman akan lebih mengetahui akan teknologi. Karena pada dasarnya sekarang ini informasi kan lebih cenderung disebarluaskan melalui digital, melalui sosial media, melalui platform-platform digital dan sebagainya kan. Nah itu yang teman-teman rasakan nanti adalah bagaimana penggunaan teknologi dan memahami aspek-aspek teknologi. Karena teman-teman jika sudah terliterasi informasi secara otomatis nanti akan lebih mengetahui ini teknologi ini gimana, cara penggunaannya gimana, dan sebagainya gitu. Kemudian ada critical thinking. Nah, critical thinking ini berkaitan dengan melihat sebuah hal dari sudut pandang yang lain. Contoh, misalnya saya berjualan sedotan gitu. Kalau dari teman-teman yang mungkin tidak ada pikiran kritis, mereka akan menganggap menjual sedotan ini hal yang receh gitu, hal yang tidak ada nggak ada value-nya, nggak ada isinya. Namun dari orang-orang yang memang kritikalnya bagus, oh ini sedotan, misal sedotan yang kertas misalnya, oh ini sedotan yang langka gitu, nggak banyak yang jual sedotan ini, nggak banyak yang jual sedotan ini. Nah mereka melihat peluang bisnis di sana. Jadinya sebetulnya hal yang receh itu karena tidak banyak kompetitornya, tidak banyak persaingannya gitu. Jadi mereka membeli sedotan itu, banyak yang beli karena nggak ada persaingan. Walaupun memang dianggap orang-orang receh, oh ini sedotan jualan di mana? Di sedotan di kantin juga banyak. Tapi kan nggak banyak yang menjual itu. Jadinya mereka tetap untung karena mereka mempunyai critical thinking, berpikiran berbeda dari orang-orang yang biasanya. Kemudian ada problem solving. Nah, critical thinking melihat sesuatu itu dari masalahnya, sedangkan problem solving itu memberikan solusi dari masalahnya. Contoh, ada tadi masalah misal terkait dengan servis baterai gitu. Nah, ketika teman-teman sudah mempunyai pikiran atau kemampuan problem solving, nanti teman-teman akan bisa memberikan suatu hal dari permasalahan suatu hal itu gitu. Nah ini kemampuan yang akan teman-teman dapatkan di saat teman-teman sudah terliterasi informasi. Nah kemudian ada komunikasi. Nah komunikasi ini otomatis saat teman-teman sudah terliterasi informasi, teman-teman akan mempunyai pengetahuan yang luas, pengetahuan yang tak terbatas gitu. Wawasannya banyak. Jadinya kalau mau bergaul di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa karena dialog pembahasannya masuk semua karena teman-teman sudah terliterasi informasi,
Jadi teman-teman sudah tahu apa yang akan dibahas dari orang-orang ini. Jadinya teman-teman secara tidak langsung wawasannya luas saat terliterasi informasi. Kemudian ada sintesis. Nah ini berkaitan dengan pengorganisasian. Organisasi maksudnya teman-teman saat misalnya mempunyai uang, teman-teman sudah bisa tuh yang saya pakai berapa, yang saya tabung berapa. Nah itu pengelolaan seperti itu sudah teman-teman miliki saat teman-teman sudah terliterasi informasi. Karena mungkin ada pengetahuan terkait dengan bagaimana cara mengorganisasikan suatu hal. Dalam hal ini aspeknya uang juga. Kemudian ada literasi digital. Nah ini turunan dari literasi informasi tadi. Nah pada prinsipnya dasarnya itu literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan platform ini dengan baik dan benar, dengan tepat dan cepat. Jadinya teman-teman tidak akan lagi mengalami kesulitan. Namun sebenarnya literasi digital itu lumayan luas. Namun saya akan memberikan manfaat dan negatifnya saja. Misalnya, manfaatnya di sini adalah akses informasi yang cepat dan luas. Jika teman-teman sudah bisa menggunakan platform ini, teman-teman sudah tahu bagaimana cara mencari informasi di platform-platform tertentu. Jadi akses informasi teman-teman itu luas. Saat teman-teman mengalami masalah, teman-teman sudah tahu harus mencari di mana. Misalnya di Google, dan sebagainya. Kemudian peningkatan produktivitas. Biasanya orang-orang yang sudah terliterasi digital memanfaatkan platform ini untuk belajar. Untuk belajar, mencari motivasi, mencari hal-hal yang positif lah intinya. Itu orang-orang yang sudah literasi digital. Kemudian mendorong kreativitas dan inovasi. Jadi teman-teman sudah melihat berbagai macam informasi, kemudian teman-teman sudah istilahnya mengetahui banyak hal, maka secara nggak langsung otak teman-teman terasah dan pada akhirnya berpikir atau memberikan inovasi karena pengetahuan secara pengetahuan teman-teman sudah luas dan secara akal teman-teman sudah terasah karena sering belajar melalui platform ini. Kemudian kesempatan ekonomi baru. Nah teman-teman sudah tahu kan ekonomi yang ada sekarang. Misalnya contoh, kalau dulu pengemis saya tahu di jalan, di toko-toko, sekarang udah ada pengemis online kan. Di TikTok itu pengemis juga. Nah itu ekonomi baru sebenarnya. Jadinya ketika teman-teman sudah terliterasi digital ini, jadinya banyak hal kesempatan ekonomi yang akan bisa. Contohnya affiliate di TikTok misalnya, terus ngemis juga, gitu. Atau jual barang di Shopee. Nah itu salah satu kesempatan ekonomi baru. Gitu. Ada yang berniat di sini jadi pengemis online? Saya mau. Tapi banyak kok yang Bisa untuk saya. kemudian kemudahan komunikasi dan kolaborasi. Sudah saya sampaikan sebelumnya kan. Kalau memang sekarang kita sudah terhubung, jadi kita bisa telepon teman kita dari tempat manapun, jadi gampang untuk bertemu. Komunikasinya gampang. Kemudian ini yang penting. Jika tidak terliterasi digital, kita jadinya gimana? Nah yang pertama adalah penyebaran hoax. Teman-teman, jika karakter teman-teman ada karakter yang negatif, nanti biasanya akan gampang terpengaruh oleh konten-konten yang ada di media sosial itu. Kemudian pada akhirnya teman-teman akan menjadi orang yang sama juga, penyebar hoax, penyebar berita bohong, penyebar hal-hal yang negatif intinya. Jadinya sebenarnya jika orang yang tidak terliterasi digital ini berbahaya sekali gitu. Jadi saya harap teman-teman tidak melakukan hal seperti itu. Kemudian ada ketergantungan pada teknologi ini yang sekarang dialami saya kira. Bangun tidur buka HP, ke WC buka HP, makan cari film dulu baru gampang. Habisnya sejam gitu tergantung filmnya. Itu jadinya kita terlalu ketergantungan. Bahkan sekarang anak kecil pun kalau tidak diberikan HP akan nangis sampai seharian pun akan bisa gitu. Jadi ya saya harap teman-teman bisa mengontrol lah penggunaan teknologi ini ya. Apalagi HP digital. Kemudian ancaman keamanan dan privasi. Nah teman-teman ini perlu teman-teman kayak sedikit yang tahu ya. Teman-teman biasanya ke suatu situs teman-teman bisa ada logo, ada persetujuan. Nah itu sebenarnya data teman-teman itu lo itu artinya setuju. Artinya teman-teman
teman-teman menyetujui data-data teman-teman itu diberikan. Nah itu bisa fatal sekali. Dampak paling ringannya teman-teman ditelepon sama orang random, orang yang tidak dikenal. Dampak terburuknya saldo teman-teman, misalnya sampai teman-teman ini terhubung ke BRI Mobile misalnya, atau akun-akun seperti Dana, GoPay, itu bisa diambil secara itu karena teman-teman saat mengakses website terutama, terus kalian menyetujui, artinya teman-teman sudah mengizinkan bahwa data teman-teman itu diberikan ke pihak yang punya website. Nah itu dari website saja ya. Kedua, jangan pernah hubungkan wifi yang ada di umum, di publik. Biasanya ini biasanya ada di kota. Biasanya di kota itu di umum pun ada wifi gratis. Nah tapi kenapa gratis? Ada hal tersembunyi sebenarnya. Data teman-teman akan diambil, data-data tersebut akan diproses dan kemungkinan besar nanti teman-teman bisa jadi terikat pinjol, gitu. Terikat pinjol bisa salah satu aspeknya. Karena teman-teman tidak merasa pinjol padahal ya, peminjaman online ini kan maksudnya. Tapi teman-teman tiba-tiba ditagih. Kok bisa? Karena data teman-teman sudah diambil sama mereka yang pinjam. Tapi data-data dari teman-teman itu yang menjadi asuransinya, yang menjadi jaminannya. Jadi jangan sampai akses wifi di publik itu bahaya. Kemudian informasi yang berlebihan. Nah ini karena kebanyakan informasi, jadi kita nggak bisa mengetahui informasi yang valid itu seperti apa. Kan terlalu banyak informasi. Scroll. Ini kontennya lawak, kita lawak juga kan. Di bawahnya sedih, ikut sedih. Jadi ya perubahan emosi itu sering terjadi gitu. Jadinya nggak ada. Itu yang membuat karena kelebihan informasi itu berbahaya juga. Kemudian cyberbullying. Nah ini pasti ada nggak di sini yang bully di sosial media? Banyak kan. Ya kalau masih taraf wajar ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah kayak menghina orang tua dan sebagainya itu kayaknya udah keterlaluan. Jangan sampai. Ya ini bisa jadi nggak tahu. Kalian yang mungkin lawan debat yang lebih apa namanya? Yang lebih baik Prabowo atau Jokowi di media sosial itu nggak tahu teman-teman lawan debatnya orang tua. Karena anonim kan tidak dia ketahui identitas aslinya gimana. Jangan sampai durhaka gitu. Oke. Nah mungkin itu terkait dengan literasi digital. Selanjutnya sebelum saya sampaikan dengan literasi media sosial, ada hal yang perlu disampaikan dari silakan. Selesai ini kita akan memberikan kalian soal tugas yang dari kertas yang akan kalian jawab. Jangan lupa kalian isi nama dan IG kalian. Nah bagi yang jawabannya benar, berapa sampai berapa orang? 3 akan mendapat hadiah dari kita dan akan kita tag di Instagram. Kalian bisa follow Instagram kita ya, biar kalau kalian suatu saat kuliah mau masuk ke sumbu kita, ke komunitas kita bisa juga. Apa bisa dijawab? Kalian bisa menjawab soal sesuai dengan pemahaman dari kakak Heru tadi. Ya. Nanti yang mau diwawancara gitu. Kertas. Bagi kan? Bagi. Sini diri dulu. Foto. Nah itu sekian. Per orang. Ada. Bagi ini. Setia. Siar kan.
Ya teman-teman ya, waktunya 15 menit. Jadi kalau udah nanti kasih tahu kita boleh jadi satu. Ada sisa? Berarti udah hilang. Tapi pertama kan itu punya sempat jadi coba aktif. Jadi saya pada beri canggung lah. Orang biasa kan. Awal. Lanjut kan? Itu satu-satu per bangku. Fokus deh. Si Aram sama terus selaku lah si Ido ada terus halo lelai sama materi
semester 3 menit itu sisi materi. Jam 12 ya selesai. Kayak misal jam 27.30 waktunya tinggal 2 menit dan Kan berarti kalau kita batasi nanti walaupun belum jadi ya udah menunggu disclaimer juga karena ini waktu batas jadinya jadinya kita belajar disclaimer di sini ya ingatan sampai 30. teman-teman tinggal 5 menit lagi ya. Beta pernah lah. Ambil tak mulu. Kalau itu masih dikit gitu. Bareng-bareng. Koreksiin bareng-bareng kan bisa kan setia. Proses oke. Tinggal 3 menit lagi. Ya. Soal bait langsung nilai ya deh. Kunci jawaban wah. Udah ada. Udah. Udah semua? Dari lah. Biar bisa selesai semua.
Setelahnya ke literasi media sosial. Nah, ini yang sebetulnya hal yang paling ingin saya sampaikan di sini terkait dengan literasi media sosial. Kenapa? Karena semuanya, saya nggak bilang rata-rata, saya yakin semuanya pasti pengguna media sosial. Jadi di sini udah ada subtemanya itu ancaman yang saya. Nah, definisi sosial media adalah platform tempat orang berbagi konten, tempat orang berkomunikasi, tempat orang berinteraksi dan sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan media sosial. Kemudian media sosial ini ada banyak. Ada media sosial itu nggak cuma satu dua aja. Di sini ada Facebook. Facebook itu biasanya untuk bagi konten video maupun foto. Kemudian ada Instagram. Nah ini biasanya paling sering teman-teman buka. Biasanya tempat untuk berbagi foto dan video. Biasanya video itu berupa reels. Kemudian LinkedIn. Nah ini ada yang tahu nggak LinkedIn? LinkedIn ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang mau cari kerja. Nah ini platform khusus, media sosial khusus untuk meng-hire, untuk merekrut dari perusahaan itu meng-hire individu yang memang sudah menampilkan prestasi-prestasinya itu di LinkedIn. Jadi kalau teman-teman ada prestasi itu jangan ditampilkan di Instagram, tapi nanti di LinkedIn, karena di LinkedIn ini orang-orang berpengaruh semua di sana yang punya perusahaan besar itu banyak LinkedIn gitu. Sosial medianya LinkedIn. Kemudian YouTube, nah YouTube tahu lah video panjang. Sekarang udah ada apa namanya? Short video. Nah sekarang juga lumayan ramai juga. Kemudian Twitter tahu nggak apa? Apa tuh? Twitter tuh spesifiknya tuh kita bisa galau, nah, baru nge-tweet kontennya berupa teks, bukan video atau foto. Kemudian ada Messenger ini ya kayak WhatsApp. Kemudian WhatsApp ya kayak Messenger. Kemudian ada TikTok. Nah TikTok ini biasanya yang ramai itu ngemis online itu di sini biasanya. Terus afiliator itu di situ. Di situ. Kemudian dominasi pengguna media sosial. Teman-teman bisa lihat pengguna 50% pengguna media sosial itu remaja usia 17 sampai 24 tahun. Itu rata-rata kita. Rata-rata kita di sini, saya kira semua kita di sini termasuk yang 50%. Kemudian anak-anak pengguna berusia 10 sampai 16 tahun. Nah, biasanya anak-anak ini yang paling terdampak ya, karena mengkonsumsi konten-konten kita gitu loh, konten-konten yang dewasa, tapi yang mereka konsumsi karena tidak ada pengawasan orang tua. Itu biasanya paling terdampak negatif itu anak-anak berusia 10 sampai 16 tahun. Kemudian dewasa 25 sampai 42 tahun. Kemudian ada semilansia, bisa kalau orang tua kalian itu semilansia itu sekitar 20%. Kemudian terakhir ada balita dan lansia. Ini ya kakek kalian, terus adik kalian baru lahir 5 tahun terakhir itu 10%. Nah kita lihat di sini konten-konten apa dari usia-usia tadi yang sering mereka konsumsi. Di sini ada 13 sampai 17 tahun itu paling sering mengkonsumsi konten itu video pendek, meme, kemudian tantangan dan tips belajar. Kemudian platform yang paling sering digunakan itu TikTok, Instagram, dan YouTube. Kemudian 18 sampai 24 tahun di sini ada konten-konten yang vlog, podcast, humor, inspirasi, karir, dan platform yang paling sering digunakan itu Instagram, YouTube, dan Twitter. Kemudian di sini ada edukasi, review produk, berita, printing itu di antara usia 25 sampai 43 tahun. Dan tadi karena yang pencari kerja itu mayoritas orang dewasa, dari sini platform yang paling sering mereka gunakan itu LinkedIn, Instagram, dan YouTube, dan seterusnya. Kemudian, nah kalau tadi sudah saya menyampaikan definisi, pengertian, dan sebagainya.
Oke. Saya mau dari teman-teman deh tebak ini maksudnya apa. 3 gambar ini angkat tangan. Nanti saya kasih hadiah. Angkat tangan. Angkat tangan. Apa? Iya, angkat tangan dulu. Apa maksud dari gambar ini? Nanti bisa dijabarkan. Maksudnya ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah. Ya, angkat tangan dulu, angkat tangan. Siapa? Nggak bisa dibaca. Ada yang tahu nggak? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Apa? Enggak, yang 3-3 ini sama. Apa? Dari 3-3 ini maknanya sama. Maknanya apa? Ada yang nggak tahu? Saya kasih hadiah beneran. Hadiahnya menarik sekali. Ini kan kita bahas media sosial. Pasti tidak jauh dari itu. Iya ya. Dulunya dampak negatif. Dampak negatif. Ini deskripsinya apa gitu? Deskripsinya apa? Ya, angkat tangan. Ini benar salahnya tentu dikasih hadiah. Nggak ada yang mau siapa? Angkat tangan. Angkat tangan terus berdiri, terus mengepakkan. Berdiri dong. Biar tahu siapa. Nggak jadi hadiah kalau itu. Ayo. Ada yang mau nggak? Nggak ada hadiah kalau nggak berdiri. Nggak ada yang mau berarti. Yaudah, hadiahnya mantap berdiri deh. Ayo. Apa? Nanti mereka tidak tahu dampak negatif dari hal tersebut dan mereka dimanipulasi. Hampir benar. Tapi bagus tepuknya lah. Nah, hampir benar dan ya 80% benar. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah di sini ada 2 sudut pandang. Kalau teman-teman lihat di situ ada orang yang begini, kayak mengendalikan. Itu adalah pemilik sosial media. Terus yang dikendalikan kita pengguna. Itu semua maknanya sama. Dan itu kenapa dikendalikan? Karena kebanyakan yang tersebar yang kita alami itu dampak negatif. Nah, saya akan jelaskan di sini. Nah, di sini ada 2 sudut pandang. Dari sudut pandang pemilik dan dari sudut pandang pengguna. Kalau dari sudut pandang pemilik, media sosial itu bisnis. Tahu nggak? Bisnis. Mereka memandang sosial karena mereka pemiliknya, mereka melihat media sosial yang mereka buat itu bisnis. Sedangkan dari pengguna itu platform. Platform tahu nggak? Tempat apa untuk berinteraksi, untuk menemui orang. Kita melihatnya seperti itu kan, media sosial. Kita pengguna gitu. Namun pemiliknya itu melihat bisnis. Gitu. Paham kan sampai sini? Kemudian bisnis dari kalau orang melihat bisnis itu kira-kira tujuan mereka uang, pendapatan. Gitu. Nah, pendapatan ini tidak serta-merta langsung ada. Harus ada apa? Strategi. Nah, kalau dari kita, dari platform tadi, kita menganggapnya sebuah tempat dan kita tempat ini untuk mencari hiburan. Hiburan kita itu dari konten. Nah, sedangkan dari sudut pandang pemilik itu sudut pandangnya adalah bisnis. Kemudian untuk mendapatkan pendapatan tentunya uang. Kemudian cara mendapatkan uang itu ada strategi. Nah, strateginya itu di sini, algoritma. Ada yang tahu algoritma apa?
lagi akhir algoritma. Kan? Angkat tangan berdiri lagi. Ayo. Ayo bapak. Ada yang tahu algoritma itu? Nggak harus benar. Yang penting berani kayak tadi. Takut-takut tapi hampir pernah. Nah, ayo. Algoritma itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan berdiri. Benar. Nah itu algoritma itu cara dia nangis, tapi lebih spesifiknya ya. Pengertian ilmiahnya, tapi pengertian secara pengertian gampang itu kan begitu. Dan pemilih mereka membuat sistem. Sistem itu ya scroll. Nah itu algoritma itu. Nah yang di scroll apa konten kan? Nah makanya di sini titik poinnya dari strategi dan konten itu algoritma. Dari sudut pandang pemilik, algoritma itu adalah strategi. Sedangkan dari sudut pandang pengguna, konten itu. Ngerti nggak maksudnya? Nah ini kenapa krusial? Karena kalau misalnya pengguna itu mendapatkan kekuasaan, pemilik itu mendapatkan data dan uang. Nah, namun negatifnya apa? Sama kayak gambar yang tadi. Kita menjadi ketergantungan, scroll terus tanpa henti, karena yang kita lihat di bawah itu kita nggak tahu, misterius gitu. Jadi ada dalam sistem ini, dalam otak kita ada namanya dopamin ya. Dan dopamin itu ingin mengetahui apa yang pengen kita ketahui. Jadi scroll tanpa henti sampai nggak kerasa udah 5 jam, udah mau tidur, bahkan nggak tidur, bahkan besoknya lagi scroll gitu. Non-stop. Karena strateginya algoritma. Nah, kenapa strateginya algoritma dari si pemilik ini? Karena kita jadinya apa ya? Jadinya kita tidak lepas dari media sosial tersebut. Dan dampaknya apa? Mereka dapat pemasukan. Tahu nggak apa pemasukannya dari pemilik? Iklan. Nah, teman-teman kalau pernah lihat iklan di TikTok, ya teman-teman sudah masuk perangkap gitu. Artinya teman-teman sudah memberikan donasi ke pemiliknya. Teman-teman sudah kan iklan itu dari produk orang dan di platform ini orang itu membayar si pemilik sosial media ini untuk mempromosikan barangnya. Nah, ketika teman-teman melihat promosi itu dan teman-teman like bahkan itu teman-teman sebenarnya sudah masuk perangkap. Nah itu yang membuat mereka kaya sebetulnya. Dari teman-teman melihat iklan itu. Tapi kan iklan itu satu kali 2 kali muncul ya. Tapi bagaimana cara teman-teman itu ada strateginya. Kalau iklan semua kan teman-teman out, nggak mungkin nonton iklan semua. Makanya ada namanya algoritma scrolling. Makanya teman-teman selalu scroll karena ada rasa penasaran. Psikologis teman-teman terganggu. Ini dimanipulasi, ada triknya manipulasi. Dan ini dampaknya bahaya. Dampaknya apa? Dampaknya bahaya. Kalau dari pemiliknya mendapatkan uang, sedangkan teman-teman mendapatkan negatif. Nah, yang didapatkan apa? Oh, ini udah dijelaskan. Ini di media sosial itu ada banyak sekali fenomena ya. Fenomena banyak sekali. Ada namanya filter bubble. Filter bubble ini apa? Ketika teman-teman scrolling tanpa henti, biasanya teman-teman kalau jadi konten, misalnya tentang make up, besoknya muncul make up terus. Ya. Benar kan? Ya. Nah itu sebenarnya sosial media membaca kalian. Jadi teman-teman saat mencari sesuatu, sering mencari sesuatu itu, maka otomatis nanti ke depannya, oh si pengguna ini suka konten ini. Jadi ya scroll itu sesuai dengan apa yang kalian cari sebelumnya, apa yang kalian suka. Jadi ya kenapa strategi itu berpengaruh? Karena itu memberikan yang teman-teman suka. Jadi ya teman-teman akan lebih sulit untuk meninggalkan itu. Ngerti nggak? Nah itu makanya kelebihan konten jadinya aktivitas otak teman-teman terganggu. Kalian hanya mau belajar, tadi mau ke WC buka, mau makan buka, karena itu tadi
secara tidak sadar, saya nggak tahu ya teman-teman di sini kayaknya semuanya ya. Kalau teman-teman semuanya apa yang saya bilang tadi, maka alangkah baiknya dibataskan lah, karena kedepannya bisa dampaknya berbahaya. Bukan jangan, tapi dibataskan saja. Nah kemudian ada brand root. Nah ini paling bahaya. Biasanya teman-teman nggak bisa lepas dari media sosial itu karena konten ya. Nah karena konten-konten yang sebetulnya nggak penting, tapi teman-teman karena ada humoris di sana buat teman-teman ketawa, yang itu membuat teman-teman tidak lepas. Nah itu nempel terus di otak kalian. Jadi yang nempel bukan pelajaran, tapi konten-konten receh gitu. Apa ya? Istilahnya FOMO. Di sini ada FOMO. Istilahnya yang nempel itu hal-hal yang tidak penting. Jadi bahkan masuk ke pelajaran. Kemarin tren apa ya? Di sini trennya lagu judul kayak mana? Jadi yang dipikirkan itu bukan hal-hal yang sebetulnya penting gitu. Kemudian ada FOMO. Nah, di sini tahu nggak FOMO apa? Hah? Nah, ikut-ikutan. FOMO kan ikut-ikutan. Teman-teman kalau ada ini harus ikut. Yang penting harus ikut gitu. Saya harus ikut. Jadi teman-teman dikendalikan gitu loh. Apa yang rame teman-teman ikuti, apa yang rame teman-teman ikuti. Jadinya nggak bisa lepas juga, karena ya salah satu faktornya memang dari pemilik kemudian influencer biasanya yang buat gitu. Nah teman-teman sebisa mungkin hindarilah pengumuman ini. Nah kemudian social comparison. Nah ini apa? Ini adalah membandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Di sosial media itu tidak ada yang menyebarkan hal negatif. Dalam diri seseorang di sosial media disebarkan hal-hal bahagia semua. Kita nggak tahu di belakang mereka lebih buruk dari kita nggak tahu. Yang mereka sebarkan adalah hal-hal positif dari mereka. Buat apa? Buat menarik engagement, followers, benar. Jadi yang disebarkan itu sebetulnya ada dua sisi orang. Yang disebarkan itu hal-hal yang menarik dari mereka saja. Yang tidak menarik tidak dibuka. Jadi karena yang disebarkan hal-hal baik, terus teman-teman secara waktu lebih banyak menghabiskan di sosial media, jadinya teman-teman mengcompare diri teman-teman atau membandingkan diri teman-teman dengan orang-orang yang menyebarkan hal-hal baik dari diri mereka. Padahal kita nggak tahu di belakang itu apa. Teman-teman hanya melihat hal-hal baik, mereka punya mobil, rumah bagus dan sebagainya. Tapi di luar itu nggak tahu kita ada utang, ada di mana kan kita nggak tahu. Jadi yang ada di sosial media itu fake semua sebenarnya. Fake semua dan perlu dievaluasi. Yang seperti yang saya katakan tadi harus dievaluasi terlebih dahulu. Gitu. Itu yang bahaya dari sosial media. Kemudian di sini persentase penggunaan itu juga perlu dilihat. Nah ini bagaimana solusi untuk apa ya? Untuk keluar dari itu? Ya di sini ada 3 solusi. Yang pertama batasi, paling efektif batasi. Teman-teman harus tanamkan dalam diri teman-teman. Kalau satu hari saya harus main gadget itu 2 jam misalnya. Nah setelah 2 jam jangan tersentuh lagi. Mungkin bisa, tapi untuk WhatsApp misalnya. Ya pelan-pelan. Misalnya dari 4 jam, ya solusi itu nanti takutnya otak teman-teman akan terkontaminasi dan besoknya. Kemudian gunakan media sosial sebagai platform belajar. Nah ini juga bisa teman-teman nggak bisa lepas nih. Nah mungkin bisa di-tracknya dari sebelumnya memposting konten-konten aja. Jadi teman-teman mencari hal-hal positif di sana, kayak belajar, jadi ini. Yang penting ada positifnya. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa lepas sama sekali. Kemudian yang terpenting itu ini trik juga. Kadang baca buku. Nah, kenapa baca buku? Teman-teman ada yang suka baca buku nggak? Ada? Nggak ada sama sekali. Ada. Nah,
di buku itu penyampaian struktur dari pendahuluan, isi, masalah, penyelesaian masalah, penyelesaian masalah. Jadi teman-teman akan terbiasa untuk berpikir struktur, apalagi teman-teman yang mau kuliah ya. Kan tadi ini mau kuliah di beda-beda tempat, ada di UIN, ada di ini. Tapi konteksnya mau kuliah. Nah jadinya nanti pentingnya untuk apa ya? Untuk baca buku biar otaknya normal lagi. Biar teman-teman nanti pas perguruan tidak. Soalnya di perguruan ini tugasnya cuma PR ya. Apalagi nanti yang sistem informasi itu saya pernah nggak tidur tiga hari karena tugas. Di perguruan itu begitu. Tugas itu jadi hal yang wajar. Tugas itu susah-susah dan waktunya pekerjaannya lama. Tapi tergantung jurusannya. Tapi jurusan-jurusan yang lebih ke teknis biasanya tugasnya susah dan banyak. Sistem informasi, teknik, apalagi kedokteran. Ada yang mau masuk kedokteran di sini. Itu nggak tidur sebulan pun bisa sebenarnya. Karena ini penting ya, apalagi teman-teman yang memikirkan masa depan terutama. Ini perlu dibatasi. Ini masih kelas 11 ya, masih ada waktu buat memperbaiki. Saya harap bisa gitu. Jadinya kedepannya saya harap teman-teman yang pertama bisa membatasi. Kemudian sekiranya bisa membatasi, teman-teman gunakan media sosial, platform digital teman-teman untuk kegunaan yang positif, belajar, mencari materi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah membaca buku secara intens. Setidaknya 1 lembar per hari, yang penting konsisten gitu. Berarti terbentuk. Oke, mungkin itu saja ya Pak yang saya mau sampaikan. Dan saya kira teman-teman ada penjarahannya. Ada penjarahannya. Ada ya? Apa penjarahan? Lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Karena emang dampaknya sangat luar biasa. Nah itu, nah mungkin untuk akhirannya teman-teman kan di sini kami komunitas, dan kami ingin memperkenalkan komunitas kami. Teman-teman bawa HP? Bisa bawa dong sosial media. Saya hotspotin. Jangan dipakai Jangan bermain ya. Jadi jangan datanya. Jangan pakai wifi. Durasi cari aja di nanti logonya kayak gini, tapi agak lebih tua. Bukan. Satu-satu. Iya. Saya bisa tadi nggak? Nanti di sini sering pakai nota juga. Dan yang logo dan yang simbol 8 kali dan 8 kali yang simbol ya buat TikTok ya dia habis buat follow aja pastikan iya.
cepat habis kontennya. Tia, sudah mengumumkan. Sudah bertiga lah bareng. Sini foto. Baiklah, kita akan membacakan nilai siapa paling banyak dan ada yang nggak salah sama sekali. Wow. Ini jawabnya jujur kan nggak contek-contek. Jadi kalau yang benar semua satu bangku kita ulang ya. Kalau yang benar satu bangku. Yang benar semua Rizka Subandini. Kita maju ke depan. Benny, bacanya. Tepuk tangan dulu. Dan semuanya juga ada Nurvita Weni. Silakan maju ke depan. Tinggal satu, ini yang cuma salah satu ada ada Mutia Sistiana. Jadi beda-beda bangku ya, berarti gak ada contekan mereka. Tepuk tangan semua. Tahu Pak? Ini. juga. Sudah pernah nyambung.
yang anu siapa? Tadi yang jawab kamu ya? Tadi yang berani jawab. Oke, terima kasih. Pak unboxing. Jadi dia mau berbeda. Itu pakai itu. Ayo semua ya. Ayo semua di depan. Semuanya ke depan. Foto bersama. Ayo semuanya ke depan. Teman-teman. Pakai udah ya? Wah, pakai.